Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat menempuh perkuliahan ya pada pagi hari ini, khususnya pada mata kuliah kita matematika ekonomi ya. Eh, Mudah-mudahan apapun aktivitas teman-teman semua dapat berjalan dengan lancar sehingga perkuliahan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya sudah siapin materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua pada pagi hari ini. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini saya sudah siapin materinya. Adapun materi kita pada hari ini mengenai fungsi dan kurva penawaran ya. Jadi kalau di dalam matematika ekonomi itu biasa kita bicara mengenai fungsi-fungsi atau penawaran-penawaran yang mana tujuannya kita bisa mengetahui sejauh mana harga yang sudah ditetapkan tersebut, sehingga dampak dari harga ini atau bisa kita gambarkan dalam sebuah kurva ya. Jadi fungsinya itu bisa kita buat dalam sebuah kurva. Oke. Sebelumnya kita akan bicara dulu mengenai definisi kurva penawaran ya. Kalau kita lihat hari ini fungsi penawaran adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan ya dengan harganya. Selanjutnya, jika harganya ini naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Ini yang kita sebut dengan hukum penawaran. Ya. Hukum penawaran dalam fungsi ini, kita dapat ambil kesimpulan. Ya, ini saya perbaiki isinya sedikit. Jadi dalam hukum penawaran itu yang perlu kita perhatikan bersama adalah adanya interaksi terhadap barang yang ditawarkan ya. Jadi kalau barang yang ditawarkan itu mengalami peningkatan atau di pasar barang itu permintaannya tinggi, maka otomatis harga yang ditawarkan juga mengalami peningkatan ya, juga akan mengalami peningkatan. Nah, sebaliknya jika permintaannya menurun, maka harga dari satu barang itu akan mengalami penurunan. Hari ini yang kita rasakan adalah tingginya harga minyak goreng di pasaran. Apa sebab jadi harga minyak goreng itu tinggi? Karena permintaan yang terlalu tinggi, maka menyebabkan harga minyak goreng melambung setingginya. Nah, namun karena kebijakan pemerintah menekan harga minyak goreng tadi, sehingga hanya 1 liternya itu 14.000, apa yang terjadi? Walaupun harga 14.000 itu tetap permintaannya yang terlalu tinggi ini memicu barang yang ada di pasaran itu menjadi lebih sulit untuk ditemukan, atau kalau kita katakan barang yang ada di pasaran itu, minyak goreng yang ada di pasaran itu sulit untuk kita dapatkan. Walaupun harganya tadi sudah di counter atau sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 14.000 per liter. Nah, inilah yang menjadi bagian problem ketika hukum ekonomi atau hukum penawaran itu terjadi. Jadi harga dari suatu barang itu akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya suatu barang yang diminta. Nah, jadi kalau hari ini kita krisis minyak goreng atau minyak goreng mengalami kenaikan, maka penyebab ini adalah karena tingginya permintaan ya. Permintaan yang tinggi di pasaran, tapi stoknya tidak bisa dipenuhi secara signifikan. Oke, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada suatu produk tertentu. Oke, maka variabel lain yang sangat mempengaruhi jumlah
yang ditawarkan oleh produsen menurut ahli ekonomi ada 5 variabel utama. Yang pertama harga produk tersebut. Jadi harga produk tersebut adalah menjadi variabel utama. Ya. Yang kedua tingkat teknologi yang tersedia. Nah, tingkat teknologi tersedia ini akan mempengaruhi juga variabel, termasuk variabel yang mempengaruhi. Yang berikutnya harga dari produk, input yang digunakan. Jadi harga produk ini jika harganya juga tinggi, maka penawaran di pasar atau penawaran yang ada di pasaran itu di market itu juga akan rendah, ya. Oke. Harga produk yang berhubungan dalam produksi. Yang kelima, harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang. Artinya, dalam konsep ini, kita perlu pahami bahwasanya ada hal yang lebih signifikan dan ada hal yang lebih krusial untuk menawarkan atau dalam menentukan 5 variabel utama ini. Kenapa? Ini biasanya memiliki keterhubungan secara signifikan dalam menentukan harga-harga produk tersebut. Baik, kita lanjut teman-teman. Pada kurva penawaran, ya, kalau kita lihat dalam bentuk umumnya itu adalah X, ya. Oke, saya coba di sini. Ya, X di bentuk umumnya adalah X, ya. AX tambah B, di mana X-nya itu adalah variabel kuantitas dan P variabel harga, A dan B itu adalah konstantan. Nanti kita lihat mana P-nya, mana A, X-nya, ya. Variabel fungsi penawaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ya. Ini variabel fungsi penawarannya. Jadi ini P-nya tadi yang saya maksud dengan P itu adalah ini fungsi penawaran, ya. Variabel harganya. Oke. Baik. Dalam hal ini, ya, asumsi yang berlaku pada fungsi permintaan juga berlaku pada fungsi penawaran. Jadi kalau asumsinya berlaku pada permintaan akan berlaku pada fungsi penawaran. Ciri-ciri penawaran yang pertama variabel sekutu X, ya, dan P selalu positif. Oke, sebentar ya. Oke. Variabel ini selalu positif, ya. Atau X, sebentar ya. Ini agak loading sebentar. Oke. Nah, kita coba kembali lagi pada kurva ini, ya. Pada kurva ini bisa kita asumsikan bahwasanya fungsi penawaran itu terus mengalami peningkatan, ya. Fungsi penawaran itu terus mengalami peningkatan sehingga pada fungsi penawaran ini, ya, yang namanya penawaran itu pasti mengalami yang namanya peningkatan yang secara signifikan, artinya, ya. Yang ciri-ciri yang kedua atau ciri-ciri B, tadi ciri-ciri yang pertama itu variabel sekutu X, ya. Ini variabel sekutu X dan variabel sekutunya itu X dan P itu selalu positif atau X lebih besar sama dengan 0 dan P juga lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya untuk setiap nilai P hanya ada satu nilai P. Ya, jadi untuk setiap nilai P itu hanya ada satu. Yang ketiga, fungsi penawaran ini monoton naik dari kiri ke arah kanan. Naik, ya. Oke, jadi dari arah kiri ke arah kanan. Ini naik, sama seperti ini. Fungsinya itu naik ke arah, dari arah kiri ke arah kanan terus naik, ya. Oke. Baik, untuk lebih mudah kita lihat contoh. Gambarkan kurva fungsi penawaran X sama dengan 4P kurang 6. Nah, kita jawab. Titik potong sumbu X di mana P-nya sama dengan 0. Tadi kalau kita X sama dengan 4P kurang 6. Berarti kalau dia P-nya 0, maka X sama dengan 4 kali P kurang 6, 4 kali 0 kurang 6. Maka X sama dengan minus 6. Oke, titik potong sumbu P, di mana X-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 4P kurang 6. Sehingga 6 sama dengan 4P, ya, kurang 6. Kenapa? Minus 6-nya pindah ruas. Dari ruas kanan ke ruas kiri, maka tanda berubah, ya. Maka P sama dengan, ya, P sama dengan 6/4 atau sama dengan 3/2. Oke,
sekarang kita mau gambarkan kurvanya ya. Saya pilih warna yang bisa. Oke. Gambar kurva. Oke. Ya. Oke. Ya. Teman-teman harus melihat juga dalam gambar kurva ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah menentukan di mana nilai titik P-nya dan di mana nilai titik X-nya ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau ini titiknya titik 0 ya, ini X, ini P. Oke. Titik ini kita lihat X-nya itu adalah min 6 ya, min 6. Sementara P-nya itu 3/2. Oke, kalau 3/2 itu ya kita asumsikanlah 3/2 itu kan 1, sekian ya, maka disinilah asumsinya 3/2. Nah, sementara ini X-nya ini adalah X yang negatif ya. X-nya ini X yang negatif, maka di sini kita ambil -2, -4, dan -6. Oke. Maka inilah kurvanya atau inilah garis dari atau titik dari kurva yang yang akan kita hubungkan dalam menentukan titik ini. Oke. Jadi dia ke arah kanan. Nah, maka ini yang kita sebut dengan kurva X sama dengan 1P kurang 6. Ya. Sorry. 4P kurang 6. 4P kurang 6. Ya. Ini dia bentuk kurvanya 4P kurang 6. Baik, itu contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Diketahui fungsi suatu penawaran barang adalah X sama dengan 1/3 P kurang 12. Buatlah fungsi penawaran dan buatlah fungsi penawaran dari fungsi tersebut, gitu ya maksudnya ya. Oke, kita jawab. Titik potong sumbu P di mana X-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 1/3 P kurang 12. X-nya 0, maka 1/3 P kurang 12. 12 pindah ruas jadi 12 sama dengan 1/3 P, sehingga P sama dengan 36. Titik potongnya ini tadi adalah 0,36. Yang berikutnya titik potong sumbu X, di mana di mana P itu sama dengan 0, P ya. Sehingga X sama dengan 1/3 P kurang 12. X sama dengan 1/3 kali 0 kurang 12. Sehingga X sama dengan 0 dikurang 12 atau X sama dengan -12. Maka titik potongnya -12,0. Oke. Kalaupun ini mau kita gambarkan dalam sebuah kurva ya, gambarnya. Gambar kurva. Ya. Nah, ini kan 0,36 ya, itu untuk P ya, ini untuk X-nya. Oke. Sorry. Ya, ini jadi double ya. Ini titik 0, ini -2, -4, atau ini jadi -3 ya, -6, -9, -12. Oke, biar lebih enak ya. Ini kali 6 aja ya. 6, 12, 18, 36 nih. Oke.
Sehingga dari ini bisa kita ambil satu ke arah kanan ya. Nah, ini salah. Oke, sorry ya. Oke. Jadi pada fungsi ini, kalau kita lihat ini titiknya, ya. Nah, jadi ini titik yang satu. Inilah yang kita sebut dengan fungsi X sama dengan sepertiga P kurang 12. Oke, jadi teman-teman buat lebih baik lagi ya. Oke, itu yang nomor 2 contohnya. Contoh nomor 3, 2 buah buku ditawarkan dengan harga 6.000 dan 3 buah buku ditawarkan dengan harga 8.000. Buatlah fungsi penawaran dan grafiknya. Nah, di mana X1 adalah 2 buah buku, P1-nya 6.000, berarti oke, 2,6.000 ya. Nah, X2-nya 3, P2-nya 8.000, berarti 3,8.000. Persamaan garis yang melalui dua titik digunakan persamaan yang mana P kurang P1 per P2 kurang P2, X kurang X1, X2 kurang X1. Oke, ini sorry, ini X1, P1 ya. Ini P1 ya. Baik. P kurang 6.000, 8.000 kurang 6.000. Oke. Maka X kurang 2, 3 kurang 2. P kurang 6.000 per 2.000, 8.000 kurang 2.000, jadi 2.000, X kurang 2, 3 kurang 2, 1. Kali silangkan, maka P kurang 6.000 sama dengan 2.000 X. Ya, 2.000 X kurang 4.000. Oke, kan dia kali silang tadi ya. Nah, maka P kurang 2.000 X kurang 6.000. Sorry, 6.000 itu ya. Ini 6.000. Banyak kan. Ini 6.000. Oke, tambah 4.000. Berarti sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah P kurang 2.000 X kurang 2.000. Jadi 6.000 ditambah minus 6.000 ditambah 4.000 sama dengan minus 2.000 sama dengan 0. Oke. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Jadi batas penawarannya, bentuk penawarannya seperti ini. Oke, baik. Yang berikutnya kurva penawaran kuadrat. Seperti halnya fungsi permintaan, kuadrat bentuk umum fungsi penawaran kuadrat dari X sama dengan P adalah X AP pangkat 2 tambah BP tambah C, di mana X variabel kuantitas dan P variabel harga. Oke, langkah-langkahnya yang perlu kita perhatikan adalah tentukan titik potong sumbu X jika ada. Ya, tentukan titik potong sumbu X jika ada. Yang berikutnya, tentukan titik potong sumbu Y jika ada. Nah, baru tentukan puncaknya. Baik. Ini rumusnya XP sama dengan B per 2A, di mana PP B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per min 4 AC. Oke. Ini contoh kita lihat. Fungsi penawaran satu barang adalah P sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Nah, buatlah dari fungsi tersebut, buat grafik dari fungsi tersebut ya. Yang berikutnya tentukan titik potong sumbu P di mana X sama dengan 0, X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Samakan penyamaannya yaitu X kurang 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Maka titiknya 0,3 dan 1,0. Oke, tentukan puncaknya. Oke. XP sama dengan B per min 2A, di mana A sama dengan 1, B sama dengan minus 4, dan C sama dengan 3. XP sama dengan minus 4 per minus 2 kali 1. Ya, A-nya 1 ya. Oke, XP sama dengan 2, YP sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC per min 4A sama dengan min 1. Sehingga puncaknya 2, minus 1. Nah, inilah gambar dari
persamaan atau gambar grafik dari persamaan yang kita cari tadi. Pada fungsi ini, kalau kita lihat, ini fungsinya yaitu pada P sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Nah, ini grafik yang kita dapatkan. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, sehingga teman-teman bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya akan siapkan satu buah soal post test yang bisa teman-teman kerjakan. Diketahui fungsi suatu penawaran barang adalah X sama dengan 2P dikurang 6. Buatlah, tentukanlah ya, fungsi penawaran dan gambar fungsi, gambar kurva. Baik. Oke, itu aja satu soal post testnya yang nanti akan teman-teman kerjakan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk perkuliahannya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan selesaikan soal post testnya pada waktu yang sudah ditentukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi semua.